Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahim Aminul Haq dengan NIM 12320201154. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tugas akhir semester. Nomor 1. Bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia atau HAM dan ajaran Islam dapat dipahami melalui perspektif yang berbeda. Secara umum, banyak prinsip HAM yang sejalan dengan nilai-nilai universal, termasuk dalam ajaran Islam. Namun, terdapat beberapa perbedaan interpretasi dan implementasi yang dapat menimbulkan pertentangan. Sebagai contoh keselarasan yaitu adanya hak hidup dan kebebasan. Islam menghormati hak hidup dan kebebasan individu. Karena prinsip-prinsip ini sejalan dengan HAM yang menjamin hak hidup dan kebebasan. Pertentangan yang pertama ada hukum mati. Beberapa negara dapat dasar hukum Islam menerapkan hukum mati yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menentang perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan menghormati hak hidup. Perlu diingat bahwa interpretasi ajaran Islam dapat bervariasi dan banyak muslim dan organisasi Islam yang mendukung nilai-nilai HAM. Keselarasan atau pertentangan dapat bergantung pada interpretasi dan implementasi spesifik di berbagai konteks dan komunitas. Nomor 2. Demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Menurut saya, sebaiknya laksanakan saja kewenangan masing-masing. Lakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing, di mana tugas eksekutif adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan. Legislatif mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan yudikatif mengadili apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dengan demikian, maka masing-masing kegiatan akan terkontrol dengan baik. Karena pelayanan akan berjalan dengan baik dan dapat melahirkan kebijakan yang berkualitas yang dihasilkan oleh masing-masing lembaga kekuasaan itu. Di samping itu, tentu juga perlu koordinasi antara lintas lembaga kekuasaan itu yang dilakukan oleh para pejabatnya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih di kegiatan itu. Nomor 3. Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Konsep masyarakat madani yang dijelasin oleh Dawam Raharjo mencakup agama sebagai peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasil. Dalam konteks ini, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan model masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad membangun Madinah sebagai pusat peradaban Islam, di mana agama Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan norma dan nilai masyarakat. Proses pembangunan Madinah juga melibatkan interaksi sosial dan ekonomi yang membentuk struktur masyarakat kota. Oleh karena itu, secara konseptual, model masyarakat madani sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Nomor 4. Radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan
serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, upaya efektif dalam mitigasi radikalisme kepada para pemuda melibatkan pendekatan holistik. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, perlu adanya pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan pluralisme. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mendorong dialog antar agama dan antar budaya. Untuk apa? Untuk memperkuat tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adanya penguatan peran keluarga dalam memberikan arahan nilai-nilai positif kepada para pemuda. Yang keempat yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap media sosial dan internetnya untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara pembangunan kesempatan ekonomi dan pendidikan. Nah, guna mengurangi faktor risiko yang dapat memicu radikalis.